Selamat berjumpa dengan saya Irhantoro. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara TCP atau Transmission Control Protocol dengan UDP atau User Datagram Protocol. Yuk kita mulai. Baik, TCP digunakan untuk mengirim dan menerima data. Ia adalah salah satu protokol utama yang digunakan dalam jaringan TCP/IP. Protokol ini bersifat connection oriented, yang artinya harus ada pengakuan terhadap session yang dahulu sebelum dua komputer dapat saling berkomunikasi dan mengirim data. Pengakuan session dilakukan melalui mekanisme three-way handshake atau 3 cara jabat tangan. Jika mekanisme three-way handshake ini gagal dilakukan, maka pengiriman data akan dibatalkan dan biasanya akan muncul pesan error. Oke, berikut adalah ilustrasi bagaimana three-way handshake ini dilakukan. Langkah pertama, komputer pengirim pesan akan lebih dahulu mengirimkan sebuah paket data yang disebut dengan SYN atau synchronization. Kemudian langkah kedua, komputer penerima merespon dengan mengirim balik tanda terima kepada komputer pengirim, dan pesan tanda terima ini disebut sebagai SYN-ACK atau Synchronization Acknowledge. Dan kemudian langkah ketiga sebagai langkah terakhir, komputer pengirim yang menerima SYN-ACK akan merespon balik dengan mengirimkan paket ACK receive atau Acknowledge receive. Setelah 3 langkah tersebut selesai, barulah pengiriman data dapat dilakukan. Mekanisme three-way handshake ini akan menjamin pengiriman data agar dapat diterima secara utuh. Oke, berikut adalah contoh-contoh protokol yang menggunakan mekanisme three-way handshake dari protokol TCP. Di antaranya adalah protokol untuk web, yaitu HTTP dan HTTPS, kemudian protokol email, SMTP, IMAP, dan POP3, kemudian FTP, File Transfer Protocol, kemudian ada juga Telnet dan Secure Shell. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang User Datagram Protocol atau UDP. UDP ini memiliki tujuan yang sama dengan TCP, yaitu mengirimkan dan menerima data. Namun perbedaannya adalah bahwa UDP ini bersifat connectionless. Artinya, protokol ini tidak memiliki session, baik session pengiriman maupun session penerimaan, dan tidak menggaransi pengiriman data. UDP juga tidak menyediakan mekanisme flow control, yaitu di mana ketika dua data dikirim secara bersamaan, maka tidak dapat dipastikan mana data yang akan diterima lebih dahulu. Dan karena UDP ini tidak peduli apakah datanya diterima atau tidak, maka protokol UDP dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan protokol TCP. Oke, ini adalah ilustrasi dari bagaimana TCP bekerja. Ketika komputer mengirimkan data menggunakan protokol UDP, maka protokol ini tidak peduli apakah data diterima atau tidak oleh yang lain. Ini sebabnya UDP juga disebut sebagai protokol fire and forget. Oke, berikut adalah beberapa contoh protokol yang menggunakan User Datagram Protocol. UDP ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Misalnya adalah aplikasi untuk streaming video, kemudian game online, juga untuk VoIP ya. Dan contoh lainnya adalah Network Time Protocol atau NTP, kemudian DNS atau Domain Name Service, kemudian TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Ini berbeda dengan FTP yang menggunakan protokol TCP, sementara TFTP menggunakan protokol UDP. Dan kemudian ada juga DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan dari pembahasan ini, protokol TCP dan UDP sama-sama digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. TCP atau Transmission Control Protocol ini bersifat connection oriented. Dia menjamin pengiriman data akan diterima secara utuh melalui mekanisme three-way handshake. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol ini bersifat connectionless oriented. Dia tidak menjamin data apakah akan diterima secara utuh. Dan kemudian UDP dapat mengirimkan data lebih cepat daripada TCP.
Oke, terakhir sebagai informasi tambahan bagi teman-teman, protokol TCP dan UDP ini berada pada layer keempat atau transport pada OSI model, dan berada pada layer ketiga atau transport pada TCP/IP model. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga juga tidak terlalu cepat. Jika teman-teman merasa belum jelas, bisa diulang lagi videonya dari awal. Oke, terima kasih.